bagus. Sekarang nggak malu lagi Ustaz. Iya. Dulu dia malu. Iya, orang lain bermaksiat aja percaya diri. Kita harus ngajak orang lain biar pada ngaji. Permisi, tangan kiri. Nanti kami cari jadwal. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Ketua Taklim Majelis Taklim apa namanya? An-Nisa Perumahan Dreamland Park ya? Dreamland 2. Bunda Ketua pengurus baik jamaah yang hadir di sore hari yang penuh berkah di masjid yang insya Allah juga penuh barokah, Masjid Al-Ikhlas. Tandanya jamaahnya orang-orang ikhlas. Dan tidak akan masuk surga kecuali mukhlisin, orang-orang yang hatinya penuh dengan keikhlasan. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bunda-bunda yang hadir di sore hari ini dengan niat thalabul ilmi, niat silaturahmi, Allah terima amal ibadah kita, dan insya Allah setiap langkah kita dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah menjadi amal kebaikan. Dan insya Allah kita sama-sama meminta, alangkah baiknya kalau di pengajian itu banyakin doa ya Bu, karena salah satu malaikat yang Allah ciptakan di muka bumi, malaikat yang tugasnya berkeliling nyari tempat-tempat ngaji, pengajian, majlis dzikir, majlis taklim. Mau ngapain malaikat itu? Mau mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang lagi ngaji. Jadi kalau lagi ke pengajian itu rugi kalau nggak berdoa. Yang lebih rugi lagi nggak mau ngaji ya Bu ya. Udah ngaji juga udah alhamdulillah, di tempat ngaji banyakin lagi doa, mumpung yang mengaminkannya siapa? Malaikat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini insya Allah semuanya Allah sehatkan, sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, sehat ATM-nya, sehat dompetnya ya Bunda. Lalu diberikan kemudahan di setiap urusan-urusannya, bahagia rumah tangganya, sholih dan sholihah anak keturunannya, istiqomah ibadahnya, dimudahkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dijauhkan dari keburukan, bara bencana dan musibah. Yang sedang sakit semoga Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih semoga Allah bahagiakan, amin. Yang sedang susah semoga Allah mudahkan, amin. Yang sedang sempit Allah lapangkan, amin. Yang sedang punya cicilan hutang Allah luaskan rezekinya, bisa lunas hutang-hutangnya. Yang punya hajat apapun, berkah wasilah silaturahmi kita di sore hari ini Allah kabulkan, amin amin ya Rabbal alamin. Kenapa kita harus berdoa Ibu? Karena tidak ada yang sangat kita tunggu di kehidupan ini kecuali pertolongan Allah. Betul tidak? La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kita ini lemah. Kita ini gak punya apa-apa. Kita ini manusia hina. Yang kita punya satu aja, yang kita punya hanya satu, yaitu apa Bu? Dosa ya Bu. Itu dosa baru kita banyak, yang lain mah semuanya titipan Allah. Makanya kalau kita memang butuh pertolongan Allah, pandailah berusaha kita mendekat kepada Allah. Dan diantaranya jalan agar kita senantiasa mendapat pertolongan Allah dengan zikrullah. Zikrullah itu apa? Ingat kepada Allah. Banyak caranya. Dengan kita mengingat Allah lewat zikir kita sehari-hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau sholawat. Apalagi ini bulan Maulid, bulannya sholawat. Kalau di luar Maulid kita semangat bersolawat, di bulan Maulid lebih harus lagi semangat dalam bersolawat. Apalagi zikir lisan dengan baca Al-Quran. Apalagi zikir ingat kepada Allah, ngaji. Ya Bu, kenapa coba Ibu hadir di Majelis Taklim sore hari ini? Atas nama siapa? Cinta kepada Allah. Kalau nggak ada cinta dalam hati, males ngaji itu.
Mendingan jalan-jalan ke mall atau ngaji? Coba ibu, kalau suruh milih nih, jangan langsung soleha, harus jujur semuanya ya. Mendingan kalau kata nafsu, milih jalan-jalan ke mall, apalagi ke Singapura, shopping, uangnya banyak, dikasih bekal sama suami, atau ngaji? Jujur, mending yang mana? Kalau sekarang udah ngaji dah. Oh, kalau masa bunda udah dipase mau ngaji katanya. Tapi kalau usia-usia masih ya 40 ke bawah, 30, 35 masih mau-maunya main. Tapi alhamdulillah atas dasar iman, atas dasar cinta karena Allah, kita hadir di majlis taklim ini niat mengkaji ilmu Allah untuk mengisi sisa usia dengan kebaikan. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita diberkahi Allah, diridhoi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa setiap saat kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kita bisa berkumpul di sore hari ini. Insya Allah kita isi dengan kajian fardu kifayah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ibu-ibu lihat saya, meski saya terlihat karena gemoy, nah di tengah biar lebih terlihat ya bun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hari ini kita bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Berarti 2 hari lagi kita masuk Rabiul Akhir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa sih kita harus ngaji fardu kifayah? Saya jelaskan dulu. Prioritas ilmu yang harus kita tekankan dalam hidup, yang harus diprioritaskan hanya 3. Yang pertama ilmu tauhid, mengenal keesaan Allah, wujud, qidam, baqo sampai kaunuhu mutakaliman, aqaidul iman yang jumlahnya 50, wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, jahid 1, mustahil bagi Rasul 4, wajib bagi Rasul 4, jahidnya 1. Itu wajib hafal. Namanya ilmu tauhid. Ada akidah uluhiyah, ada akidah nabawiyah, ada akidah sam'iyah. Itu akidahnya masuknya tauhid. Untuk apa? Tauhid itu pondasi. Dalam bangunan, sehebat-hebatnya bangunan, kalau pondasinya nggak kuat, rentan runtuh. Betul nggak Bu? Sama dengan kita. Kalau tauhidnya kosong, nanti gampang terbawa aliran kanan kiri. Sebab nanti ada yang masuk A, ikut A. Ada yang masuk B, ikut B. Karena kurang kokoh pondasinya, yaitu tauhidnya. Dan itu wajib kita mengkaji ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih urusannya untuk mengatur ibadah kita sehari-hari. Dan dalam ilmu fikih ada 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Syafi'i, yang mayoritas orang Asia nih, kita semua di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, pokoknya orang-orang Asia mayoritas, bukan semuanya, mayoritas memegang madhabnya Imam Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di Indonesia yang bermadhab Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Yang kedua madhab Imam Maliki. Madhab Imam Maliki biasanya di daerah-daerah Maroko sana Bu. Ada lagi madhab Imam Hambali. Yang terakhir madhab Imam Hanafi. Nah kalau yang udah umroh itu udah tahu tuh, di Makkah itu berbagai macam gerakan sholat mah sama, tapi ada yang sampai nggak pakai mukena. Itu mah biasa, yang penting nutup aurat, karena masing-masing punya madhab, landasan madhab masing-masing, dan semuanya pun terserah pemilihannya. Kalau dia dari kecilnya Imam Maliki, usahakan sampai meninggalnya pun memakai fikihnya Imam Maliki. Kita dari kecil Imam Syafi'i, maka usahakan sampai meninggal pun kita memegang Imam Syafi'i. Jangan jadi orang yang talfik. Talfik itu apa? Orang yang mau ngambil nyomot yang gampil-gampilnya aja, yang gampang-gampangnya aja, yang susah nggak mau. Nah itu nggak boleh. Nah maka untuk sore ini
kita masuk dalam fikih. Fikihnya Imam Syafi'i dalam hal fardu kifayah. Nah, dalam hal fardu juga itu terbagi dua, ibu-ibu. Yang pertama fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing. Tidak boleh diwakilkan. Sama seperti tadi, ngaji ilmu tauhid fardu ain. Ngaji ilmu fikih fardu ain. Yang ketiga, ngaji ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu fardu ain. Lalu apa hubungannya dengan fardu kifayah? Nomor kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalau di Dreamland 2 ini nggak ada yang ngaji fardu kifayah, cara mengurus jenazah, semua orang di Dreamland dosa. Karena tidak ada yang mewakilkan. Tapi kalau di Dreamland 2 ini berusaha untuk bisa fardu kifayah, kan selama ini kita fardu kifayah itu mikirnya hanya ngurus jenazah, betul tidak Bu? Padahal fardu kifayah itu ngaji tajwid, fardu kifayah. Ngaji ilmu-ilmu di luar tauhid, fikih, akhlak itu fardu kifayah. Jadi kalau di Dreamland ini nggak ada yang ngaji ngurus jenazah, semuanya ke bawah dosa. Tapi kalau di Dreamland 2 ada perwakilan nih bunda-bunda, semuanya gugur dosa sebagian. Nah, nanti kalau ada yang meninggal masih nyewa pengurusan jenazah dari luar, itu jangan dibiasakan, harus, makanya belajar. Tapi Umi takut, emangnya pernah ada orang yang meninggal gigit? Enggak ada. Selama ini saya 13 tahun di Batam ngurus jenazah dengan berbagai macam kondisi kematian, yang baru operasi, yang tumor, yang kanker, yang amputasi, nggak ada yang gigit. Kenapa? Itu lebih ke keberanian masing-masing. Jadi untuk sore ini kita sama-sama mengaji fardu kifayah dalam hal pengurusan jenazah. Nah, ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka kewajiban kita sebagai muslim lagi 4 perkara. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang ketiga, menguburkan. Yang keempat, menguburkan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Masuk kategori pertama, memandikan. Siapa saja yang boleh memandikan? Syarat yang memandikan jenazah harus orang Islam. Kalau yang dimandikannya Islam. Contoh bagaimana kalau dia mualaf? Ada keluarganya yang masih non muslim mau ikut mandi, tahan aja dulu ya Bu, tunggu aja, karena kalau sudah muslim, sudah Islam punya aturan tersendiri. Jadi contoh ibunya sudah mualaf masuk Islam, anaknya perempuan mau memandikan, tahan aja dulu dengan cara yang bijak ya, dengan cara yang bijak. Jangan gini, jangan, kamu kan masih Kristen, jangan ya, itu menyakiti. Gak boleh dulu karena sudah punya aturan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, harus orangnya amanah. Amanah itu apa artinya Bu? Terpercaya. Terpercaya tindakannya, terpercaya ucapannya. Jangan sampai dia memandikan tidak sesuai dengan ilmu fikihnya. Nanti jenazahnya kasihan, mau menghadap Allah belum suci, belum bersih, belum sesuai dengan keharusannya. Terus amanah lagi dalam pembicaraan. Jadi kalau yang terjun ke grup fardu kifayah harus belajar menahan diri, tidak mengumbar aib jenazah dalam keadaan apapun. Kalau sudah siap terjun ke grup fardu kifayah, berarti harus jadi pinter, harus jadi orang yang pinter menutup mulut. Contoh nanti kan kalau ngurus jenazah itu bermacam-macam Bu, pokoknya luar biasa. Tapi itulah tantangan kita, niatkan kita ibadah di sana ya. Oh Allah ngasih keberanian lebih dari orang lain, maka bismillah.
ya Allah ibadah saya pas-pasan, nggak bisa kayak orang lain. Mudah-mudahan aja dengan ngurus jenazah jadi jalan saya diridhoi olehmu ya Allah. Itu aja pokoknya nggak Bu. Setiap mengerjakan sesuatu perkara, pertama jangan lupa bismillah. Kedua niatkan ibadah apapun itu. Pokoknya Ibu, selama ini kita banyak mengentengkan ucapan bismillah. Padahal bismillah itu adalah kunci pembuka pintu barokah. Ibu mau rumah tangga barokah tidak? Nah, makanya setiap aktivitas di rumah awali dengan bismillah. Mau nyapu, mau ngepel, mau masak, mau nganter anak, mau jemput anak, pakai sendal, pakai baju, maaf, pakai dalaman, bismillahin. Betul tidak Bu? Buka baju, bismillah, semua bismillahin. Allah bisa karena biasa. Nah ini kita belajar pun niatkan nanti untuk diamalkan. Nggak boleh hanya nonton. Nanti ada yang meninggal, nggak mau, belum siap gitu ya. Jadi ini siap kan nih? Insya Allah siap. Terus yang ketiga tadi harus orang muhrimnya. Nah jadi kalau yang meninggal perempuan, contoh ibunya, maka anak perempuannya. Terus kalau suaminya mau ikut boleh, ataupun yang meninggalnya suaminya, maka yang mengurusnya pun laki. Istrinya mau ikut boleh, silahkan, nggak apa-apa, asal kuat mental. Karena ada pernah kejadian di tengah-tengah memandikan anaknya malah pingsan. Jadi kita repot 2 kali, lagi ngurus jenazah belum bersih, anaknya pingsan, habis pingsan ribut lagi, kan itu ibaratnya memperlama proses dalam memandikan. Pokoknya bismillah. Kalau kita sudah ada panggilan untuk berbakti kepada Allah lewat cara yang kita bisa, insya Allah Allah mudahkan. Bunda, saya mau tanya, dulu pernah saya ngajarin, ada nggak yang sudah digunting? Contoh barangkali itu di tempat itu. Yang lama. Kalaupun ada, kita pakai yang lama, sayang loh Bu. Tapi kalau boleh Bu, boleh. Oh dari awal lagi. Oh nggak apa-apa. Oh dari guntingnya ya. Siap. Terus alat-alatnya, gunting, gayung itu udah ada. Yuk. Siapa yang mau jadi bonekanya? Lillahi ta'ala, bonekanya langsung orang ya, jangan boneka ini. Ada boneka ini, manekin atau boneka. Kalau saya ngajar di perumahan orang lain, ibu-ibu aja mau yang lillahi ta'ala. Anak-anak ada yang mau nggak? Yang udah dibuka aja ya? Iya. Takut katanya. Ya udah, berarti kalau nggak ada boneka aja, pinjam boneka. Ini kalau disorotin. Nggak pakai ini. Untuk tim padu kifayah ini minimalnya bagi 2 grup. Ada grup menyiapkan kain kafan, ada grup yang untuk khusus memandikan. Jadi minimal di satu perumahan itu ada 2 orang atau 3 orang lah, itu minimal. Jadi jangan sampai hanya 1 orang, kasihan Bu. Itu yang gunting kain kafan, itu yang nyiapin untuk pemandian, kasihan ya. Meskipun pada kenyataannya kalau yang meninggal ibu-ibu kan bapak-bapak tetap ya ikut bantu ya. Tapi kan nanti yang guntingin kain kafan, kecuali kalau Pak Ustadz setempatnya memang terbiasa membantu untuk mengguntingkan kain kafan untuk jenazah perempuan. Tapi tetap dalam memandikan itu 3 orang aja itu masih kurang. Kenapa? Karena harus dibolak-balik. Apalagi kondisi tubuh jenazahnya gemoy, ya Bu. Nah, kalau gemoy kan agak berat. Maka apa saja yang dipersiapkan? Oh, ini udah komplit nih. Yang paling inti adalah kain kafan. Bunda, maaf Bunda. Kain. Ya. Ini yang udah buka. Oh, udah. Yang ini
Nah, yang paling pertama adalah kain kafan. Kain kafan ini tergantung kebiasaan perumahan masing-masing. Ada yang di perumahannya itu udah di drop out gitu. Jadi punya grup fardu kifayah, kalau meninggal langsung ambil dari masjid. Biasanya sifatnya di masjid. Dan keadaan kainnya itu tergantung uang ya. Ada harga, ada barang, karena masing-masing setiap saya ngurus jenazah pun ada yang kainnya tipis, ada yang kainnya bagus. Nah, makanya untuk kita semuanya nih Bu, jangan hanya beli gamis aja tiap bulan. Sekarang kan ada jualan tuh di TikTok, kafani ya. Nah, yang lucu labnya. Tuh, harus punya, udah punya belum? Harus punya, simpen di lemari biar gak nyusahin untuk gitu. Kan itu pakaian masa depan kita. Nah, jadi untuk kain-kain kafan yang misalkan menerawang, berarti kan ini tipis, nanti disesuaikan, karena yang paling penting kain kafan ini menutupi aurat jenazah. Bagaimana caranya? Aurat jenazah dari rumah ke masjid sampai ke temiang, auratnya tidak terlihat, karena dosanya masih tetap berlaku. Makanya kalau lagi mandiin jenazah, kain panjang, kain jari ini harus standby. Bahkan si jenazah itu dipakein sabun harus begini posisinya. Nih. Jadi si aurat jenazah itu nggak boleh terlihat, sama yang memandikan pun nggak boleh, kecuali kalau dalam hal-hal darurat ya, tersingkap. Kalau sengaja ini nggak boleh. Makanya kain jarik ini kalau saya suka minta 5 atau 6, karena nanti kan satu yang biasa suka dipakai nutupin sebelum datang yang mau memandikan kan, pas ada kabar duka sudah standby di tengah rumahnya itu pakai kain jarik. Nah, ini bisa yang tadi kain jariknya dipakai nutup di tengah rumah sebelum memandikan, bisa untuk memandikan. Jadi air kalau sekira bisa dari atas tembus, maka dari atas mengalirkan airnya. Tapi kalau saya pribadi suka minta ke bapak-bapak petugas pakainya selang lebih enak loh Bu, masukkan. Nah, paham tidak Bu? Jadi yang pertama tadi kain kapan itu udah pasti. Nah, untuk kain kapan apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama baju, yang kedua jilbab. Baju itu nanti dibikinkan panjang dari atas ke bawah. Yang kedua jilbab. Yang ketiga kalau kami bilang kemben. Yang kelima celana. 4 ya. Nah, untuk kain kafan yang menutup badannya itu kondisional. Kalau memang dengan 2 lapis dia bisa tertutup, maaf, kalau anak-anak kecil ini kan 2 lapis pun bisa tertutup, bisa tidak terlihat auratnya. Kalau badannya, kata saya tadi gemoy, bahkan 3 lapis pun masih kurang. Kadang saya suka tambahin lagi dengan kain jarik. Jadi minimal 3 lapis disiapkan kain kafannya. 3 lapis kain kafan, 1 jilbab, 1 kemben, 1 baju, lalu talinya kondisional juga. Tali pocongnya kondisional. Kalau badannya tinggi besar, 7 kita ambil. Biar aman, karena kan tujuan tali pocong itu untuk mengamankan aurat tidak terbuka sampai nanti ke temiang. Kalau badannya mungil, nah seperti ibu ini mungil nih, kayaknya 5 pun cukup. Kalau anak kecil biasanya 3. Pokoknya harus ganjil, ya harus ganjil. 3, 5, 7. Kadang orang Indonesia mah nggak ada yang sampai 9, nggak ada. Mungkin orang-orang luar negeri mah ya yang tinggi mah. Kita mah paling maksimal juga tuh 7. Baiklah, kita siapkan. Nah, seperti gunting ini harus 2. Kenapa harus 2? Nanti memotong baju jenazah yang masih dipakai. Nggak boleh membuka baju kayak membuka bajunya orang yang masih hidup. Meskipun dia pakai gamis mahal, Umi sayang, nggak boleh, kasihan. Karena nanti di dalam memandikan pun mengusap-ngusap badan
jenazah itu harus pelan sekali, bahkan lebih pelan dari kita mandiin bayi. Mandiin bayi kan pelan ya Bu ya, karena kulitnya masih lembut gitu, masih ini kalau mau untuk ke jenazah lebih lagi harus pelan. Kenapa? Kalau ibu mau tahu, Rasulullah SAW pernah menyebutkan sakitnya proses dari sakaratul maut seperti kita habis dicincang oleh pedang beberapa ribu kali. Kita kesodet pisau, betul Bu? Kalau lagi ngiris bawang pedih gak? Itu baru sedikit. Ini mah badan kita dicincang. Itu gambaran proses sakit yang luar biasa dari sakaratul maut. Makanya kan ibu-ibu pun harus tahu tanda cintanya Rasul nih Bu. Ini bersangkutan dengan Rabiul Awal biar kita makin cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu cinta kepada kita, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitnya sakaratul maut semua umatku kasihlah ke saya, biar nanti umatku nggak usah merasakan lagi sakaratul maut. Saking cintanya loh Bu. Tapi satu doa yang nggak dijawab oleh Allah itu doa itu. Jadi Allah nggak ngizinin. Kata Allah, setiap yang bernyawa harus merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan sebelum kematian datang harus merasakan betapa sakitnya luar biasa dari proses sakaratul maut. Maka kita kalau ingin dimudahkan dalam sakaratul maut nanti, maka perbanyaklah diantaranya membaca la ilaha illallah. Karena kalimah la ilaha illallah itu adalah zikir yang tidak usah menggerakkan mulut, yang nggak usah menggerakkan bibir. Contoh, ibu baca sholawat gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada gerakan bibir ya? Contoh, la ilaha illallah baca la ilaha illallah. Nggak usah bibir bergerak bisa. La ilaha illallah. Betul tidak Bu? Nah itulah pokoknya. Senengin kita baca la ilaha illallah. Lalu apalagi cotton bud. Apa namanya? Sabun cair boleh, sabun batangan boleh. Lalu apalagi? Gunting kuku. Nah, terus apalagi? Potongan dari kain kafan yang kecil-kecil buat nanti memeriksa lubang depan dan belakangnya jenazah. Nah, nanti kan ada proses mengeluarkan kotoran-kotoran jenazah sebelum jenazah dimandikan. Jadi belum boleh dimulai memandikan kalau kondisi perut jenazah masih kotor. Tandanya apa? Kalau kita pencet sedikit pun keluar itu otomatis. Nah, sampai kapan? Sampai bersih. Sampai kalau kita masukkan ke yang belakangnya, ke lubang belakangnya udah bersih, di kain putih itu putih. Nah, itu baru bersih, baru boleh langsung lanjut proses ke memandikan. Nah, jadi yang sisa-sisanya itu pelengkap. Nah, ini seperti ini luar biasa. Ini pelengkap ini. Untuk apa? Kapur barus. Untuk melembutkan kapur barus. Kalau nggak punya ini, pakai itu aja di rumah kan ada apa namanya? Ulekan. Saya juga suka pakai ulekan ya. Kepedesan. Oh, gitu ya benar. Ulekannya pakai plastik dulu Bunda. Jadi kita repot di tempat. iya benar. Tapi ini inspirasi juga sih buat di Taman Laguna harus order ini ya. Jadi biar nggak usah pakai ulekan. Dan ini malu nanti aja. Oh iya ya, beli. Nanti kalau ini, masya Allah siap. Terus ini apa namanya, sarung tangan ini sangat dibutuhkan. Untuk masalah memandikan jenazah pakai sarung tangan bukan masalah jijik dan tidak jijik. Kita nggak tahu jenazah punya riwayat penyakit apa. Nah, untuk menjaga kehati-hatian maka harus memakai sarung tangan. Dan nanti pun kan ada proses memasukkan jari kita ke dalam lubangnya jenazah untuk memeriksa udah bersih atau tidak. Itulah tadi alat-alatnya yang diperlukan: kain kafan, kain jari, kapas. Nah, ini kapas untuk menutupi. Kalau nanti kita bikin untuk celana, lalu yang harus dikapasin apa saja? Anggota sujud dan lipatan-lipatan. Anggota sujud harus. Anggota sujud ada berapa? 7.
1, 2, 3, 4 lutut, 5. Terus jari kaki ya, itu termasuk kepada anggota sujud. Nanti di lipatan ini pun harus pakai kain kapas. Dan untuk memakainya, ibu boleh diselipin satu-satu atau langsung dibulatkan aja, itu kondisional. Ketika ada satu jenazah yang memang punya riwayat penyakit yang sampai meninggalnya pun keluar terus darah, contoh ini biasanya kasus pecah pembuluh darah. Nah itu pernah beberapa kali saya menangani itu. Bagaimana nggak selesai ini darahnya keluar, sementara memandikan udah lebih dari 1 jam. Maka itu dalam keadaan darurat, ibu ambil aja kapas, masukin ke lubang-lubang yang mengeluarkan darah, langsung cepat proses dimandikannya di kain kapan, langsung kita komunikasikan ke pengurus Fardhu Kifayah laki-laki, Bapak sesegera mungkin dikuburkan, gitu. Jadi kita ini sama pengurus Fardhu Kifayah laki-laki harus terus berkomunikasi, karena kalau nggak tahu nanti darahnya keluar lagi dan apalagi sudah memakai kain kafan putih, tembus lagi, kasihan, dan naudzubillah takut jadi fitnah. Namanya kan kita mulut netizen, nggak bisa kita jaga ya Bu. Meninggal dalam keadaan keluar darah, itu lagi hidupnya ini. Padahal kita pun banyak dosa, makanya kita ngurusin dosa orang lain gitu ya. Nah itulah. Lalu kita sekarang lanjut ke pemotongan kain kafan. Oh iya. Nah ibu ini udah dibuka dan ini pun belum dipotong ya. Ayo siapa yang mau jadi ininya biar diukur ya Bu. Masya Allah. Biasanya panjang umur. Amin. Biasanya panjang umur. Ini saya kalau live TikTok menuju ke sini suka di banner karena mungkin ada gunting ya. Ibu silakan baring. Saya mau ukur kain kafan. Boleh, Pak. Siapa yang Fardhu Kifayahnya ya bantu. Pakai tali aja. Boleh, pakai tali rapia dulu boleh, langsung juga boleh. Oh, kebiasaan di Dreamland gimana? Bismillah. Yang suka nengok aku jadi ya silakan. Kalau di Dreamland pakai tali rapia dulu ya. Iya. 2 dari ini 2 jengkal, dari bawah dari atas 2 jengkal. 2. Lebih baik berlebih daripada kurang. Ya. Nah dari atas pun 2, nanti sama. Ya itu dapat. Kalau tidak ada tidak ada tali rapia pun boleh langsung. Maka caranya sama tadi dengan tali rapia, pegang. atau jam. Maaf ya bismillah. Coba ibu. Nah, kalau nggak ada tali rapia langsung begini juga nggak apa-apa. Diukurkan ke jenazahnya. 2 jengkal di bawah, 2 jengkal atas. Seukuran juga. Nah. Guntingnya mana tadi, mohon maaf. Nah yang ini ya, yang agak oh ini. Mana Bu ya? Nah. Nah dibuat polanya sama, ukurannya dengan yang sama, bikin 3. Jadi grup yang contoh ada 3 orang, maka yang 1 orang lurus untuk persiapan memandikan. Yang 1 orang mempersiapkan untuk Arafah.
ya. Tapi memang ini kan. Nah ini Bu, ini. Oh, ini Yang lagi. saya tahan karena ada gunting benda tajam kan Pak. Iya, nanti itu beda. Kalau ini mah lewat itu ya bagus. Nah itu udah 3. Sekarang kita bikin baju. Bajunya itu baju kurung yang dibolongin dari atasnya. Kita usahakan dia nutupnya agak dalam. Kalau itu namanya apa nih? Yang menyebutnya Kain kapan? yang Iya. tidak helai ya. Ya 3 helai aja gitu. Itu untuk menutup keseluruhan tubuh. Biar ini catatnya kan Iya, iya. enak. 3 kain kapan, 1 baju. Yang kain Bu. Tadi ini koyaknya nggak diukur lagi pun. Nggak usah, pokoknya kita Agak-agak ini biar bajunya itu agak dalam lah. Kan biar sedikit membantu menutupi ini aurat. Karena kan memang ini kali ya terlalu apa? Ini baju kurung. Terus yang selanjutnya jilbab. Yang kain kapan satu baju. Jilbabnya nanti sedikit aja, jadi kita ukur aja. Iya ya, kalau udah bisa. Ya, Memang cuacanya lagi luar biasa. Coba kita Nah, potong nggak nih kak? nggak usah, jadi langsung ini aja. Nah, Jilbab, ya baju, jilbab. tiga kain kapas, satu Iya. baju, satu jilbab, satu kembar, satu Kembar, kembar sama ya. Ini sepanjang apa? kalau kembar menyesuaikan karena kan kondisi perut jenazah beda-beda. Ada yang Ini kembarnya gini, nanti pakainya kan. Nah, kalau saya mau dibulatin aja. Hai. Oh, adik jangan adek. Apa ini cantik? Bukan, soalnya TikTok shop anak ya, kecil. nggak boleh ya. Iya, iya. Periksa. Ya. Udah ya. Sekarang kita bikin Duduk lagi. Celana bu. Celana bu. Nah, kalau celana itu menyesuaikan aja. Kalau saya pakai kemben karena celananya pakai kapas. Jadi kapasnya itu dibesarin kayak pampers, langsung diblek, ditutupin. Pokoknya dibikin panjang aja si kapasnya. Nanti nutupnya pakai kemben. Gitu. Tapi kalau di salah satu udah biasa pakai celana nggak apa-apa, pakai aja. Karena kan ini fikih ya, fikih itu fleksibel. Jadi yang penting nutup aurat jenazah. Karena sebenarnya kalau dalam kaidah fikih yang wajibnya itu cuma 3 lembar aja udah. Itu kesininya sunnah. Contoh izarun, izar itu sarung untuk perempuan atau untuk laki-laki. Kita pun perempuan pakai kemben, disebutnya kemben kalau perempuan. Lalu pakai jilbab, lalu pakai baju kurung. Itu kesunahannya. Karena intinya menutup aurat jenazah. Nah, untuk tali pocongnya itu di atas sama di bawah ukuran segini itu udah cukup. Untuk di perut sama di paha dan di dada itu biasanya membutuhkan yang agak panjang. Maka cara memotongnya dari pinggir. Nah, Berapa? 7 ya, ibu ini ukurannya 7. Ibu ini mah 5 kayaknya. 5. Oh 5 ya, 5 nggak begitu bongsor. Kecil tadi 2 ya bu. Ya, atas bawah. Nah ini 2. Nah ini kan panjang. Nah ini bisa bagi 2. Nanti dibikin lagi 1. Karena yang membutuhkan yang talinya agak panjang itu di perut biasanya bu. Perut itu kan agak mancung ya.
apalagi harus menahan tangan. Perut sama dada. Iya, dada bener. Kalau yang semok-semok itu harus ini. Nah, sisa dari kain kafan ini jangan dibuang, dipotongin aja kecil-kecil seukuran apa ya? Untuk mandi itu. Untuk gosok-gosok. Ya. Untuk memeriksa najis yang nanti dikeluarkan dari perut. Itu berapa kali ini? Oh, terserah. Karena begini, kondisi jenazah itu beda-beda. Ada yang, maaf, saya pernah memandikan jenazah 2,5 jam nggak selesai. Mengeluarkan kotoran. Jam 1 malam, bayangkan. Kenapa jam 1 malam? Karena pecah pembuluh darah. Jadi harus segera mungkin dikuburkan. Iya. Darahnya nggak berhenti, kotorannya nggak berhenti. Nah, jadi kalau kondisi itu berarti butuh banyak ininya. Tapi pernah saya ngalamin nih disuruh berhenti, kotorannya nggak berhenti gitu, karena dia sakit, selama sakitnya diinfus terus. Jadi cairannya itu lembut gitu. Iya. Tapi disuruh tuntaskan aja. Iya, tuntaskan. Bersihkan. Enggak. Ya, Karena udah terlalu lama. Iya. Terus gini juga, udah masuknya kategori darurat. Iya. Jadi kalau dalam ini darurat boleh. Cuma ya kapasnya aja udah Nah, ini sekarang kan udah selesai ya. Yuk kita sekarang pasangkan dulu kain kafannya, baru memandikan. Jadi yang tadi ngurus memandikan, silahkan mandikan. Ini contohnya kita grup yang ngurus kain kafan. Ayo sebelah sini. Ini sana aja kan itu mau dimandikan. mau aja dimandikan. Tambahkannya dimandikan. Nah ini Nah ini punten. Ini kan mau digunting. Punten ini macam-macam contoh ya. Jangan ditutup atasnya. Kasihan. Mantap kasih mantap. Jangan dipanjangin, ini akan cupit ada ini. Gigi tutup gigi. Ya udah. Apanya nih? Nah ini di bawah. Berarti ini yang panjang. Iya, ini yang atas, yang pendek yang atas. Nah, atas ini tali pocong atas. Pendek. Enggak. Nah itu paling bawah. Ini pendek paling bawah Bu. Ini pasak. Itu kan bukan contoh mayat ini anak beranak. Nah sekarang untuk menyimpan kain yang 3 lapis tadi disimpannya jangan sama, tapi di zigzag. Buin, si Umi yang ngajak ambil So. pegang-pegang. Yang satu posisinya lurus. Nih, bukan ini kayaknya nih panjang nih. Ini terlalu panjang. Ini yang dipotong tidak? Bukan tuh baju yang ini. Yang ini, ayat tuh. Nah, yuk. Nah, ini posisinya lurus coba. Saya bagian mandor. Nah, lurus ya, lurus. Nah. Dan posisikan si tali tadi itu belum pas atau nanti bisa digeser-geser. Awas lo tak maju ya kalau ada yang meninggal ya. Awas udah. Awaskan, itu kan Awas ya. kesempatan ya. Tandain. Yang kedua, silakan ambil ibu-ibu soleha. Ini kenapa kan? Yang biasa ya? Yang biasa. Yuk, dijelaskan. Nyimpannya bagian perut agak dibesarin, agak bagian perut. Ini kemana lagi nih? Agak gini dikit kan? Ah, gini. Ini kan bagian perut. Biar leluasa. Des, apa? Nah, kesini kan sedikit. Itu maksud ibu. Nah, Bukan, dimasukin miring. lebarin Kaki ini terlalu. Nah, ini lagi, silakan. Ini lurus. Enggak, yang kayak ini. Sama yang kedua. Cuma keluar.
Nah, bisa lagi sini, dikit. Sis, Ke dalam. Ini ya. ya. Ini kalau kita makan tapi tidak dikit Nggak apa-apa, kan kita dalam Tahu keadaan kan ada suci. pantangnya kan? Iya, dalam keadaan suci. Nah, tadi kapur bagus yang udah ditunggu-tunggu untuk Ini bagus dia. Kira ada apa? Nah, ini Dalam keadaan horor. Kapur bagus kalau ada satu bungkus bagi dua untuk air terakhir ke badan jenazah, yang keduanya untuk didirikan di kabur. Nah, semakin banyak semakin baik. Kenapa? Untuk mengurangi bau jenazah. Nah, siap. Ini masuk ke kapur baru segini. Iya, terus kapan mana kapas? Kapas dulu atau kapur baru dulu tadi Bu? Harus dulu ya. Atas bawah kapur barus. Nah, Jadi kapur barus itu banyak Bun. Di bawahnya dikasih, nanti habis dikapasin juga dikasih lagi. aduh. Di luar dari minyak apa? Ini kasih kapur baru. Minyak mawar. Minyak mawar. Iya, Bu. Bukan minyak mawar buat mandi. Minyak yang Nanya dulu. Ini kasih kapur baru. Baru. Kasih kapas. kapas, kapur barus lagi. Pokoknya di atas kapas itu kapur barusnya banyak. Ya biar cerewet dikit. Gak apa-apa kan ini bertanya. Des, nanti kelasnya ini di kelas ada nggak? Alhamdulillah udah di blender. Kan ini buat pengetahuan Bang Meta. Jangan rewel Bang Meta. Minyak yang pewangi itu kan? Iya, yang zaman dulu suka dipakai untuk rambut itu loh Bu. Kebiri apa? Itu Tanco. Nah, jadi kalau ada itu pakai itu, kalau nggak ada itu pakai aja minyak wangi itu apa yang nggak ada alkoholnya untuk kasturi. Iya, kan itu memang khas. Kasturi itu Kapan khas. dikasihnya Bun? Di kapas ya begini-gini. Banyakin dia, pokoknya di dalamnya Tunjukin aja nanti pas banyak. sudah di ini pun. Nah ini udah di kapur bang cecenya ya. Nah ini nanti dibanyakin di bagian nutup lubang depan dan belakang. Jadi si lubang depan belakangnya bikin kayak pempes. Ibu itu kapas dulu apa baju dulu? Oh ini kapas dulu, kapas di dalam. Kapas itu paling dalam, nyentuh ke kulit. Oh, bukan baju dulu yang dibentang ya? Iya Bun. Kenapa lu tadi Kalau iya? di kulit kan Lupa iya. Yo saya malah kangen. Saking belum ngopinya ini. Nah, ini Biasa, biasa. Mati. Ini bajunya kan? Itu kembar. Kembar dulu. Baju Ya, kembar dulu. Baju Kembar dulu. Baju. Baju dulu naikkan satu lembar Nah, ke atas. baju buat muka sayang. Nah, nanti kan masuk itu kepala. Kepala. Nah, Kalau mau rapi ya. Jilbabnya harus di bawah itu. Jilbabnya disegiin tiga. Iya, ini ada isi. saya suka bikin popo. Dia ada sebagian yang bikin popo. Kalau memang kebiasaan bikin popo nggak apa-apa bikin popo aja. Kemana pakainya? Itu di atas. Nah, itu di atas. Bundai itu pun ini kurang kopi juga deh. Iya. Memang nggak tidur siang itu saya kadang ngulang gitu. Bu, bawa lagi ke ini kan itu kan kayak sisa ini kita gitu pocongnya itu. Bawa dua tingkat itu. Nah, jadi itu kan nanti dicariin. Tapi tentu ikat kan. Mantap, matematika tulis. Gitu pula. Nah, sekarang bagian masang. Biarin aja ini orang lagi fokus lihat ini ya, bukan lihat ini loh. Jadi ini cukup. Iya. Ya lah Bu. Mudes pindah itu sana mudes. Oh, di sini aja biar nggak ini. Yakin Bunda, maaf. Ketutup soalnya. Iya, karena kalau nggak di tengah gimana caranya kan? Nah, bisa nggak? Ya. Oke. Nah, yang
yang wajib dikapasin tadi apa saja anggota sujud. Lalu setiap lubang. Nah, jadi pakai kapas ini boleh, tapi kalau saya itu kadang suka minta kapas kosmetik untuk lubang hidung, lubang telinga. Karena apa? Kasihan ini selalu ini. Ya, ya, tapi itu mah tergantung ya Bu, karena sama aja ini pun suci kok. Cuma kadang nggak tega gitu. Jadi kalau ini pun boleh dibulat-bulatin gini aja untuk nyimpan itu. Angkat dia lebih Belum mandi dia. Hidung, telinga, mata, terus ini sela-sela, terus lutut. Nah, lutut juga harus. Ini kan anggota sujud. Lalu di sela-sela jari kaki. Habis di sela-sela tuh diambil lagi ditutup. Nah, ya ditutup lagi nggak apa-apa untuk menyempurnakan. Terus nanti kalau ada kondisi jenazah yang memang buka-buka pakai tali nggak apa-apa. Biar dia diem. Kan ada juga yang gini lagi, tapi jarang. Kalau udah gini kan nanti pakai tali aja seperti dia sebelum dimandikan. Kondisional. Tadi juga berarti ya Bu. Ini sudah gini berarti pakai lagi kain kapur baru. Setelah kapur baru pakai lagi minyak wangi. Yang ngurus ini usahakan dari awal sampai baca sholawat atau baca dzikir. Jangan ngobrol. Apalagi marah-marah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau ngikutin dalam bahasa kita, Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba Ibu ulang. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Bismillahi ala millati. Saya ibu cinta. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah. Ya, menetapi agamanya Rasulullah SAW. Menetapi. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ketika Nabi mengurus jenazah sahabatnya. Apa bahasanya? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah jenazah ini menetapi agamanya Rasulullah alias agama Islam alias husnul. Ayo sekarang kita memandikan. Kita pasti ini. Iya, ini udah bulat-bulat pokoknya ya. Kita kesini aja. Apa lah ini kita? Tanpa Bisa berdua. Iya, mewakili. Kita juga merah. Ibu dalam memandikan usahakan yang masuk ke dalam pemandiannya jangan banyak-banyak. Nanti ribut. Kata saya juga minimal dua orang. Kalau 2 orang baiknya nggak mungkin ya karena harus bolak-balik. Terus keluarga itu tawarin ibu ada yang mau ikut memandikan anaknya atau ibunya atau yang muhrimnya. Kalau memang ada anaknya ibu mau, tapi ada buat ya. Kalau bapak tadi lihatin aja, nggak usah ikut memandikan. Jadi setelah kita ngomong gimana karena orang itu kan lagi bergoncang gitu ya. Kalaupun memang nggak ada yang mau, kita cek dulu karena kita sudah kewajiban kita urus. Nah nanti ketika memandikan ada satu orang yang standby mengurus aliran air. Pokoknya orang itu nggak boleh pegang apa-apa, aliran air aja dari awal sampai akhir. Yang lain yang kerjanya menggosok-gosok jenazah dengan sabun. Boleh dengan keluarga kalau nggak gosok sabun makanan jenazah. Ada yang urus beramasinya, ada yang bagian badannya, ada bagian kakinya. Nah sebelum proses memandikan, maka langkah baiknya kita dalam pemandian jenazah itu diawali dengan contoh ibu sebagai pemimpinnya. Sebelum kita memandikan, kita sama-sama memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dan jenazahnya pun insya Allah menjadi jenazah yang husnul, tapi minimal dapat Fatihah barang-barang. Jadi minta kemudahan sama Allah. Proses memandikan, mengkafarkan, disolatkan, mengumpulkan biar tidak ada kendala itu kan minta sama Allah. Terus nanti dibuka ininya, ecek-ecek.
bajunya digunting. Nah, selama menggunting baju nggak boleh lepas kain dari istri, nggak boleh terbuka aurat. Udah terbuka baju semuanya, sabun udah standby, korek kuping, terus apa namanya, gunting kuku, terus apa lagi, kain, sampo, sabun, air kapur baru simpan agak jauh, agak atas, nggak boleh kecipratan, takut air mustakmal atau air kanadis masuk nanti kasihan. Itu kan untuk air terakhir, simpan di paling ujung. Habis telanjang cukup, maka silakan untuk mengurut perut. Nah, jadi belum proses memandikan. Untuk mengurut perut, ambil dari bawah dada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di dalam aslinya, kalau aslinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Turun pelan-pelan sambil tangan kiri memeriksa. Nah, nanti biasanya memang sudah kodratnya kalau diurut, kalau yang sudah meninggal ini terbuka kotoran di luarnya. Nah, ketika mengurut perut itu diusahakan lembut, jangan ini. Apalagi yang memandikannya punya sifat penenang, jangan. Pokoknya mah yang memandikannya harus benar-benar ini musuhku pun jadi kekasihku gitu. Jangan sampai karena ini persoalannya kita pun bakal meninggal juga gitu. Bahkan jangan sampai ini musuhku ya, dia ngomongin terus. Nah, ketika diurut perutnya, maka si orang yang satu tadi yang pegang air, saya nggak mengajarkan air, nggak tahu apa. Sini ya. Jadi masukkan ke dalam perut dia pakai sama-sama. Nah, jadi seukuran ini. Nah, dulu nggak usah dipakai kali. Dilihat, terus. Kalau dia satu kali, dia minta kalau dia nggak boleh nggak dosa. Jadi orang yang terus dan terus. Kita sama-sama nggak boleh gitu ya. Ibu sama anak juga kan orang ini. Apa namanya? Itu sampai ini kalau udah lari Walaupun kita sama-sama perempuan ya. Kita mau pulang lagi kan? Ibu, kaulah sesama perempuan itu dari itu sampai usaha. Jadi kalau kita melihat paha orang itu dosa, kita ada dosa. Karena baik melihat biasanya Iya. sampai itu nanti digunakan di biasa Indonesia. Kelihatan gitu sama saya contoh di sini tadi dari itu makanya saya tanya. Nanti kita sama-sama mengkaji dan ini insya Allah diambilnya dari kitab yang ini kitab fikih yang saya kaji di pesantren. Jadi memang dalam masa manusia udah meninggal pun auratnya masih berlaku dosanya. Jadi kasihan juga saya dan Saya makanya saya berbeda ya senang kali. Terus dikerumunin di mandi rame-rame nih, yang matiin ya, terus ini udah kelihatan nih sama. jadi itu pakai ini. Pakai serak bukan ini udah nampak nih malamnya, terus susunya ini nampak, makanya saya bertanya dia boleh nggak kita pegang melihat. Kalau megang udah. Ya, terus yang ada memang perempuan semua, kecuali anak laki-lakinya juga ada di situ. Nah ini makanya tidak boleh karena aurat perempuan itu tutup sampai bisa sampai lutut. Mungkin bisa jadi terlalu banyak situ jadinya yang satu ya hembusnya ke kemana-mana. Atau kan kalau memang harus ada orang yang satu yang berani dalam tanda kutip. Bahkan kalau lagi mau makanin orang itu ribut mau Ya. jadi saya bilang permisi itu mau makanin terus rambut masuk, rambut juga nggak boleh terlihat. enggak kalau orang nggak boleh kan? sama perempuan ini bisa sampai lutut. Nah, jadi ketika mengurut maka kita tulisannya pakai kali dimasukkan kurang aja kalau dimasukin kali melihat aja kondisi kain kalau masih kuning terus itu Dikasih itu yang itu ya kain kalau kain udah kotor udah kuning udah berapa buah kita yang baru gitu terus
hadil maitati maitati karena maitnya perempuan, kalau laki-laki an hadal maiti maitati fardhu lillahi ta'ala. Ya, mau tambah kado kifayatin lillahi ta'ala boleh, mau fardhu lillahi ta'ala boleh. Nah, ibu-ibu dalam masalah niat mandi besar dalam fikih ini berbeda pendapat. Ada yang nggak usah pakai niat pun sah, boleh. Tapi kalau saya sendiri diamanatkan oleh guru fikih saya lebih utama pakai niat. Karena ketika memang tidak pakai niat pun sah, ketika pakai niat pun jadi kata ibadah untuk kita dan untuk jenazahnya gitu. Jadi ada juga yang sebagian tak pakai niat, silakan karena masing-masing punya dalil. Nanti di sana di bagian Hadil maitati fardhu lillahi ta'ala. Nah, nanti yang memandikan harus niat pakai hati juga karena niat kan tempatnya di hati. Kalau diucapkan baru sunnah. Nah, maka kemungkinan ini ibu-ibu kita sama-sama niat tapi di dalam hatinya ikut. Contoh kalau saya mimpi, yuk bismillahirrahmanirrahim, ibu ya ini ibu contoh memberikan. Yuk ibu-ibu kita sama-sama memulai memberikan jenazah lillahi ta'ala niatkan karena Allah. Sebelum memandikan kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usla an hadhil maitati fardhu lillahi ta'ala. Ikuti di dalam hati dan ucapkan juga niat saya memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Itu proses memandikan. Nah, dalam mengambil niat wudhu, dalam hal wudhu ada yang di awal sebelum mandi, ada yang setelah mandi. Ibu silahkan mengambil yang mana, dua-duanya ada pendapatnya. Kalau saya pribadi ngambil sebelum mandi. Kalau udah biasa sesudah mandi wudhunya silahkan. Nah, ingat ini fikih ya. Kalau fikih itu banyak pendapat. Semakin orang tahu ilmu fikih, dia tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Karena mungkin saya belum nyampe ilmu ke sana, berarti saya harus banyak belajar lagi. Tapi kalau sedikit salah, boleh, tidak. Jangan-jangan kita belajar belum banyak. kalau misalkan dari awal berarti udah pembersihan, diwuduin dulu terus mandi. Setelah selesai bersih mandi wudhu tangan Enggak boleh kan? Enggak usah sudah tadi. mandi itu kan udah lebih dari itu. Iya, makanya tidak wudhu. Kan itu wudhu itu sunnah. Jadi si wudhunya nggak boleh 2 kali. Kalau nggak boleh sih nggak sampai bilang nggak boleh. Cuma kan tidak pilih salah satu dan silahkan aja itu mah nambah apa ya, nambah pahala aja. Cuma ya kalau misalnya daripada kita ragu nih. iya, Apa ini salah satu aja. Ini pengajian biasanya jam berapa? 5:30 kan? Sudah selesai. Nanti dia tanya, boleh. Menit lagi 15 menit lagi ya. Nah, setelah mengambil niat, maka kita sama-sama contoh kalau saya pemimpin yang memandikan, maka orang yang bertugas mengalirkan air ketika pakai air yang pakai gayung nggak boleh langsung kena ke kulit, kata namanya pakai mana. Jadi mau pakai air, mau pakai gayung, mau pakai selang ini contoh selang ya. Jadi jangan dilurus, tapi pakai tangan kiri kita menahan. Jadi si air itu lewat ke tangan kita dulu. Kenapa? Ini itu tetesan air ada karena kulit itu sakitnya luar biasa. Jadi kita mengurangi rasa sakit yang baru merasakan. Betul. Dan ini pun sebagian dari tata
payudara, terus lipatan selangkangan, lipatan kaki. Nah ini kalau kukunya panjang ada dua opsi. Ada yang membolehkan kalau memang kukunya kotor tidak bisa dibersihkan pakai tusuk gigi, boleh dipotong. Tapi kalau pendek aja nggak begitu banyak, nggak usah dipotong. Asal kita yakin air masuk ke sela-sela kuku kita. Nah makanya ibu yang melihara kuku panjang. Jadi kalau lagi dulu ini baru kayak gini. Iya, itu kayak legal panjang. Karena protek itu kan menghalangi air kena ke kulit. Kita kalau Nyeroknya sebelum mandi. ya belum mandi dong, kalau udah mandi mah basah mandi. Nah gitu. Jadi perlakukan mandi besar jenazah sama kayak kita mandi besar dari gunung. Udah selesai. Dan itu dalam potong kuku opsional. Kalau memang tidak bisa, kalau memang bersih nggak usah dengan dipotong, nggak usah dipotong. Tapi kalau kukunya kotor banget sampai harus memotong kuku, potong. Nah, habis selesai, maka kain jarik yang ini kan basah, tarik, siapkan lagi kain jarik yang kering untuk menyekat. Nah, setelah menyekat maka tadi lupa, maaf, kain air kamu baru. Dari atas sampai bawah. Boleh ingat ya yang belum jenazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kanan 1, 2, 3 semuanya hadir. Kiri 1, 2, 3. Lalu dalam ini yuk tolong praktek untuk memilih jenazah. Kembalikan jenazah. Ini mana kasih hidup ya? Dalam memperlakukan jenazah ingat, mau bapak-bapak mau ibu-ibu kalau meluk pakai tangan kanan. Jadi yang masuk tangan kiri. Dalam tata keramanya. Nah, Pas baca murid. nah, tapi yang di belakang ini siap-siap. Dia bukannya yang tengahnya. Sebelum mandi ya. Kanan kiri ya, itu bisa lagi bersih. Udah selesai kan? Nah, pelan-pelan. Dulu kan takut barisannya udah disiram tadi, berarti ini belum siram habis. Iya belum, ini belum sebelum. Udah selesai semuanya bersih, yakin, baru pakun. Nah, setelah pakun baru, pakai kain jarik yang baru karena udah basah. Nah, untuk memindahkan kain ke jarik yang basah, tariknya pelan-pelan jangan sampai ini. Kelihatan alatnya, ya. 1, 2, 3 masuk yang kain kering masuk, yang kain masuk. Ini aja kalau 4 orang sana. 1, 2, 3 yang itu besar gitu. Pokoknya Ada yang narik, ada yang pasang ya. 4 orang. Makanya kenapa harus 4 orang? Yang berdua untuk menutup dari bawah set, tutup itu bawah set, dari bawah gitu. Jadi kamu bagusnya itu cuma disiram aja atau pakai yang nggak jahit tadi sampai di biji atau Tiga kali ada ya kan? Makanya buatnya apa? kan ada yang 10 orang. Ya, malah kalau kamu 9 air. 9 air sampai yang terakhirnya itu air mawar. Nah, kalau ada air mawar nggak apa-apa. Campurin aja. Ada juga yang pakai bidara sini boleh juga. Boleh, memang itu saya begitu 9 air. Jadi 9 ember gitu. Tapi kan itu kebiasaannya. Kita pun harus menghormati. Kalaupun di Batam ada yang minta itu karena selama tidak menyalahi aturan syarat, nggak apa-apa. Itu kan
kain jarik. Nah, kalau kain jarik yang bawah tidak bisa dilepas, nggak apa-apa, bawa aja. Dan minta izin ke yang punya. Tapi biasanya kan jatah. Benar nggak? Iya. Jatah jenazah nggak? Kalau di Laguna satu jenazah dapat jatah 7 kain jarik dari uang panitia itu. Makanya tanya dulu, ini kain jarik siapa? Kain jariknya jatah, bawa aja, nggak apa-apa. Untuk menutup aurat jenazah biar lebih tertutup gitu. Maksudnya dibiarkan di sini belum terbawa. Iya, ke bawah sampai kapan? Apalagi maaf yang habis amputasi atau darahnya nggak berlebih, itu sampai kain jarik 3 loh Bu. Nggak boleh dikasih bebas ya Bu? Pepes nggak boleh, karena pepes itu kan ada yang dari Plastiknya. ada yang dari kan, ada yang dari kan. Nah, ada yang Jadi boleh dibawa kayak gitu ya? boleh. Karena itu sudah dalam keadaan darurat daripada yang darurat darah. Ini untuk yang darurat ya Bu. Contoh darahnya tidak berhenti atau kotorannya. Maka itu untuk meminimalisir tidak tembus ke air kasar. Kalau dalam fikih darurat itu lagi hidup kelaparan di hutan, nggak ada lagi makanan, adanya nggak boleh. Kan haram ya kalau gitu ya. Tapi kalau nggak ada lagi boleh, asal dalam keadaan darurat. Tempel. Nggak boleh lagi ini. Nah ini Nanti nanti sebelumnya bulat-bulat dulu. Masukkan setelah ya, ulat ya. Terus nanti dibikinkan panjang untuk langsung dikumplek. Nah, Setelah dikasih sela-sela tadi. ya. Lalu mata maaf ya Bu, mata, hidung, mulut, telinga. Kenapa? Tutup aja. Kasihan. Kali itu kita silorok. Tutup aja. Udah bercanda. Udah. Nah sekarang ini tadi pempesnya itu ditutupin. Pempes yang ini kan, ini kan Dinaikkan ke atas ya Bu? ya, pokoknya nutup. Jadi itu dibuka dikit ini enggak? Oh, pakai ini aja kan kayak Kan ini. kapas itu butuh kita tarik tadi. Coba gimana? Nah, kamu Dina, tapi nanti susah prakteknya. Nah, dikit kan pakai celana panjang kamu. Kalau saya ambil kain jari itu kan di atas ya, kain yang dari bawah, tarik dulu ambil, lalu masukin. Nah, ternyata Buka dikit-dikit lagi ya, ya. pokoknya sampai plek nutup seluruh aurat, bahkan sampai perut. Berarti boleh diangkat dikit. Siap, kan itu menyesuaikan, bukan berarti kita harus ini jenazah keluarga nggak mesti harus tidak diapa-apain, kan biasanya pun kaki. Nah udah gini, lalu jilbab. Ini kan masih ini. Izin ya rumah. Dipegang pegang atau ini ya kalau itu kan. Iya. Nggak dibedain ya Bu? Boleh, kalau mau diganti boleh. Iya. Dia nggak suka apa-apa ya? Disisir dulu pun boleh. Sisir atau sama. Pokoknya kalau dalam aslinya sisiran, bedakan. Karena dia mau bertemu dengan Allah dengan bercandanya harus cantik, harus wangi, asal jangan berlebihan. Kalau di luar agama kita kan ada menor ya, satu kali. Kita membedakan Beda itu beda apa? Beda baby gitu ya. baby ada yang orang itu. Nggak usah pakai foundation. Apalagi pakai Pakai ini kalau yang sudah pakai jilbab jadi nggak rapi. Paham lah bedanya. Nah, yuk sekarang ini kan kembali. sampingannya. Ya udah mau masuk dalam ya. Iya. 803. Ya 603. Nah ini harus ada kenyang ya. Belum ya, belum ya. Ini ya. Alatnya nggak perlu ya? Belum. Ini yang di dalam aja. Itu baju kayak gitu. Ibu sambil ngerjain itu saya nanya Bu, Iya. ikatannya itu kan sebelah kanan. Itu semuanya ikatan yang bisa dilepas Mas. Saya belum pernah nengok ke dalam liang. Itu ikatannya semua dilepas atau yang tertentu ini aja? aja. Kepala atas. Kepala aja kan untuk menempelkan pipi kanan ke tanah. Jadi yang nggak diikat mati cuma di atas saja. Iya, Yang lainnya iya. ikat mati. Iya, iya. Kalau tapi bagusnya ini aja, nanti kadang pausannya juga ada yang agak kesusahan. Pokoknya dari pusat ke atas mah. Saya pernah dikomplain Bu, Tali soalnya pipi. ikatan saya itu ikatan kaki cuma Itu kan mati. yang paling bawah Bu.
ikatan saya paling bawah itu saya memang waktu itu agak gimana dalam posisi kencang, saya putar-putar karena kakaknya yang meninggal itu Bu udah histeris, udah meratap. Jadi saya daripada ini ya. nah saya kekencangan di ikatan kaki. Ya. Jadi saya nggak fokus lagi di ikat kaki, tapi dikomplain sampai di kuburan Bu sekalian. Iya, jadi gini aja, kalau saya pribadi dari atas sampai bawah pakai tali pisah gitu. Cuma kencengin aja balik dari bawah, yang atas mah ya. Jangan tali mati berarti. Jangan tali Iya, yang di kaki loh yang paling bawah. Kalau yang terkena kan kayak ini. Makanya Bu kok Hanya ini. Kan ikatan kalau yang di paling bawah yang di kampung beda loh Bu. Jadi lubangnya nggak mau di sini kok. Di sini. Oh, di sini. Iya. Kalau di samping kan gini, kuburan. Bolongnya di sini di pinggir. Ini di bawah. Kalau di Batam kan di tengah. Iya. Di tengah kan? Iya. Ya udah kan yang di tengah ini aja. Bukti aja. Gini, Ini bilang ya sama yang mengafani jangan kotak ya. Oh, di Itu sini. kan di kaki saya bilang. Iya. Satu tadi ini Kenceng. Berarti bobotnya Kita semua aja. Memang sih yang mengabulkan waktu itu bukan ada pihak keluarga. Nah Ibu, nanti kan jenazahnya itu pipi kanannya harus dibuka, maka si talinya itu di sebelah kiri, ya. Jadi jangan sebelah kanan, sebelah kiri. Iya, sok Ibu. Kamu lagi kerja lagi itu aja. Ke kiri ya. Soalnya kan nanti mau dibuka talinya. Kalau yang kaki kan nggak dibuka juga. Nah, Boleh di dua kanan gitu ya? iya, pokoknya mah yang penting mah kenceng, jangan terbuka oleh jenazah. Nah, proses mengkapankan pun harus baca dikit, jangan diam-diam baik. Konsentrasi dia punya. Ya kalau kita ini ngaji tapi kan memang itu kan makanya kadang-kadang jadi aneh. Panjang usia. Gimana Jangan jalan sampai sampai mau hidup goyang. selawat juga. Udah 3 jadi contoh yang manusia saya kenal Bu, alhamdulillah sampai sekarang masih panjang umur. Oh iya memang iya panjang umur. Sehat-sehat lagi insya Allah. Ibu minta tolong Bu, ini dirapikan Bu. dirapikan aja. Jangan khawatir. Sama jadi ya. Jangan khawatir ya. Apa-apa dia juga jadi peserta. Kalau kemarin luar nih. Ada di lama aja kerja awal. Ibu saya lihat ibu kok ibu murni lagu narik siapa saudaranya bukan? Kenapa? Enggak Bu, saudara si muslim aja kan. Pun. Nah, pokoknya ini aku serapi mungkin, sekencang mungkin ya. Karena dia akan naik keranda, akan ambulan takut goyang-goyang yang kan. Dan itu nggak justru susah ngambil. Masih bisa dibuka gitu. Iya, harus karena pausannya kasihan harus kerja 2 kali. Nah, setelah pakai kayu kapal sempurna baru kasih minyak kayu. Jangan kayak gini deh, nanti lengket deh. Jangan Udah, nanti orang punya wangi yang gak ada alkohol. Ada cinta. Iya, jadi nak ambil backpack tuh. Ini, Nah ini, Nih, ada lakban dari giniin. ini minyak, ini minyak wangi. Ada kalau itu dari ahli baik kemarin. nah itu dia, baik kalau ini Ya, dia punya persiapan. Bu, Ada lakban nggak? Ibu tengok aja sih. Tapi kemarin semakin wangi semakin bagus. udah di kampanye dianya keluar terus ini. Bu dicomot tuh kayak ini. Saya sorry. Pokoknya kertasnya itu yang badan dulu udah kayak jenazah air ada semua. Sayangku cintaku begini kok nggak ada ya? Nggak ada lagi ya perlengkapan yang lain dari ini. Nah ini yang biasa dipakai kalau untuk jenazah. Tapi kalau untuk ahli baiknya kita ada itu baik aja. Kalau ahli baik yang kecil-kecil itu dari ahli baik. Kalau yang kita siapin yang ini. Udah yuk Pak kasihan. Kita Ya, di sini hampir nunggu bapak-bapak yang mau jalanin. Makasih ya Bu, sehat ya. Amin.
Ini dia Pakai inspirasi loh. Biasanya pakai cobek, pakai cobek. Cobek itu kadang Bu kita kan Ada kadang isi cobek ya kan? Kalau ini memang saya sengaja di dalam ini. itu obat Cina. Oh, nah ini obat senapol. Iya, itu obat Cina. Ini yang bukan praktek boleh dipakai lagi. Boleh. Boleh kalau ayah Kita praktek lagi ya. sama yang meninggal. Nih, ibu-ibu yang masuk ke rumah Ini ngambilnya di mana tadi? Iya. Ngambilnya di mana tadi? Tahu aku. Kenapa kalau ini tuh cuma Kadang ada lomba loh, Bu. Kalau di PJP lomba. Kain yang tadi itu kenapa satu kain batiknya? Ada manfaat. Kain batiknya di dalam ini, Bu. Tadi ini loh, Bu, melatih. Ngapainnya di dalam situ. Iya, ini banyak. Selama ini kita tentang mitos. Tapi cuma satu di keluar itu. Ini cuma 2 biji, cuma dalam bau. Saya sering sampai mau itu cuma sering Ini aku siapa yang buat siapa? Ibu. sering susah tidur gitu. Oh, iya. Rani, Rani, Harus sering ikut. coba tanya sama Ica. Lama-lama biasanya. Iya. Kalau memang ada, cuma bukan orang yang sangat jin kok. Kemarin kakaknya datang bilang lagi di laundry. Oh, udah sama jin yang kita, jangan serang. Iya. Mereka malah tambah sombong kalau kita takut. Ibu-ibu, kita baca doa kifaratul majlis dulu ya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore ini kita sudah belajar ilmu untuk kifayah. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Niatkan untuk nolong orang, biar hidup kita berkah manfaat. Banyak nolong orang, banyak nolong mas, banyak pertolongan datang kepada kita. Yuk sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ya ini kalau ada apa ibadat kami pulang. Tadi dicicipin itu. Bunda takut tidak nunggu nanti nangis. Nah, Iya, Bu. semoga berkah ya. Amin. Bundanya sehat. Panjang umur. Terima kasih pokoknya ya Allah. Ini kalau beli harus di Madura loh. Iya Bunda. Kemarin lagi Oh iya, ya Allah makasih. Saya yang doa ini tadi belum nyatat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, pinjam. Pokoknya doanya itu Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah